Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua tetap sehat, Bapak Ibu, hadirin para pejuang pendidikan nasional. Untuk kali ini kita berjumpa lagi pada sesi ketiga. Semoga tidak bosan dengan kami ya Pak ya. Karena di sini kami akan benar-benar memperhitungkan bagaimana memperjuangkan nasib para Bapak Ibu, baik GTT maupun PTT yang ada di wilayah Kabupaten Malang khususnya. Semoga apa yang kita sampaikan nanti, yang akan kita korek-korek nanti bisa didengar oleh pusat ya Pak ya, dan mereka bisa mengabulkan apa yang diinginkan oleh para GTT maupun PTT. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini pada sesi ketiga ini lebih dalam lagi. Tentunya tidak jauh dari masalah para guru-guru kita, terlebih dari guru swasta ya Pak ya. Adapun RUU Sikdisnas, Sisdiknas ini untuk masalah guru swasta, di sini ada kata-kata lagi nih Pak. Oh nasibmu guru-guru swasta. Nah, bagaimana Pak? Tapi sebelumnya lagi-lagi saya tanya dulu Pak, gimana kabarnya? Pasti masih baik. Masih baik ya Pak ya, masih tentu harus tetap baik. Terima kasih Ya. Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Baik yang sekarang mengikuti dialog kita pada ini episode yang keempat ya kalau kita hitung dari awal ya perjuangan yang di bulan Juni ya 2022. Ini hari ini kita masuk ke episode yang keempat. Keempat dari ya, yang Juni, ya betul Pak. Dari yang dulu. Nah, tadi ada kata-kata lagi yang menarik ini ya. RUU Sisdiknas, oh guru swasta, nasibmu. Oh nasibmu guru swasta, begitu iya, ya? Oh nasibmu guru-guru nasibmu swasta. Guru swasta. Iya. Ya. Jadi laki-laki PGRI Kabupaten Malang ini selalu menjadi pusat curhat ya dari guru, mulai dari guru PAUD, TK sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Betul. Yang jelas seperti itu Mbak. Iya. Nah, terkait dengan RUU Sisdiknas ini, sebagaimana yang kita ketahui memang RUU yang draft awal itu yang kita terima adalah draft bulan April 2022. Itu di sana masih memuat 154 pasal. Draft April ya. Sedangkan berikutnya kita terima lagi di bulan Agustus 2022. Di draft Agustus sudah berubah lagi. Ya, tinggal 150 pasal. Ada 4 pasal yang hilang. Nah, ini nih yang mungkin teman-teman mengikuti terus itu, ya, ngikuti terus ya. Akhirnya muncullah kata-kata itu tadi. Oh, nasibmu guru-guru sekolah atau guru swasta gitu ya. Ini Mbak yang perlu saya jelaskan ya, bahwa di RUU Sisdiknas ya yang draft terakhir draft Agustus itu tinggal 150. Pasal mana yang hilang? Itu pasal yang mengatur tentang tunjangan. Di draft awal itu pasal 127 ya. 127 itu di ayat 1 dan ayat 2 itu mengatur tentang tunjangan-tunjangan profesi dan lain-lain itu. Nah, di draft yang baru yang versi Agustus 2022 itu sudah hilang. Artinya apa? Ini sudah banyak guru-guru kita yang pada kabut ini Pak ya, udah mulai khawatir. Melalui medsos, melalui bincang-bincang secara lisan dan sebagainya itu sindiran-sindiran macam-macam sudah ini. Banyak sekali. Sebagaimana yang Mbak Indah tanyakan tadi. Ya, kenapa? Karena rupanya ini ya dari pengonsep RUU ini punya ide bahwa ya ini sudah saya baca itu pikirannya loh ya yang saya baca. Saya baca alur pikirannya ini. Jadi Pak, mungkin para pembuat atau pengide RUU ini beranggapan bahwa sejak RUU ini jadi undang-undang di Indonesia nanti guru-guru tidak dibutuhkan lagi PPG.
pendidikan profesi guru. Tidak lagi harus ada sertifikasi guru. Maksudnya PPG atau sertifikat dihapus gitu, Pak? Otomatis kalau PPG-nya ndak ada, berarti dia kan ndak punya sertifikat pendidik. Iya ya, Pak. Sehingga dia kan ndak punya atau ndak mendapatkan hak TPP. Betul. Mungkin idenya seperti itu. Nah, terus mesti dikejar lagi kan. Ya, Kalau seperti itu nanti bagaimana? Ini saya hanya baca alur pikir aja loh ya. ya. Saya bukan ahli nujum. Asumsinya Bapak itu ya, Pak ya, Ini bagaimana? asumsi saya. Mungkin para penggagas ini punya ide itu. Nanti itu PPG itu dilaksanakan dalam pendidikan. Ya, seseorang kuliah di Fakultas Ilmu Keguruan misalnya, ya, di FKIP di sebuah universitas, semester 8 dia selesai, mungkin arahnya semester 9 diteruskan dengan PPG. Semester 10 PPG. Sehingga lulus dari sekolah itu sudah memegang sertifikat pendidik. Nah, sehingga dia sudah siap diterjunkan Langsung untuk ke lapangan. di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan, dia sudah punya SIM ya, sudah punya sertifikat. Mungkin seperti itu. Karena apa? Melalui medsos juga lagi-lagi kita baca ya cuitan-cuitan yang dari kementerian sudah ditulis di sana bahwa nanti kalau RUU ini disahkan, bagaimana teman-teman anggota PGRI yang sudah punya sertifikat pendidik dan sudah menerima TPP itu jalan terus. Nah, konsepnya kan begitu, jalan terus nanti. Cuma sejak di dok RUU itu nanti sudah tidak ada lagi PPG karena di undang-undangnya nanti sudah tidak diatur itu. Tidak diatur, ya. Nah, terus saya lagi-lagi saya baca ini jalan pikiran. Iya, gimana Pak? Ya, gimana, saya hari ini mencoba untuk membaca jalan pikiran orang. Iya, belajar jadi dukun ini Pak rupanya. Iya, coba. Ya, jadi mungkin dari penggagas ini ya angan-angannya, oh bagi yang pendatang baru ini nanti tidak mendapatkan TPP. Terus dapat apa? Dapat tukin, tunjangan kinerja. Mungkin seperti itu disamakan dengan pegawai-pegawai struktural di kantor-kantor itu. Bahkan kalau kinerjanya bagus, tunjangannya semakin bagus juga. Menggiurkan kan? Iya, bagus betul sekali, itu. Itu Mbak. Oh, jadi iya Pak, iya. Jadi itu apa ya? Apakah bisa dikatakan kalau pemerintah itu membuat RUU ini dan dengan penghapusannya itu merupakan suatu kejutan, Pak? Atau bagaimana kok sampai Bapak Dwi Sucipto selaku Ketua PGRI ini ya secara pribadi itu memiliki apa ya? Asumsi seperti itu gitu, Pak. Bisa membaca arah ranahnya mereka itu kemana gitu Pak? Iya. Jadi begini. Jadi kalau itu nanti tetap dilaksanakan, misalnya di dok RUU itu, ya arahnya guru-guru baru ya nanti itu dialokasikan bukan lagi tunjangan profesi guru ya, mungkin akan diarahkan ke tukin. Ya. Terus bagi pendatang baru yang berangkatnya dari universitas yang sudah mem-PPG ya mahasiswanya itu, mungkin dia nanti dapat TPP. Nah, jadi yang seperti itu dapat TPP, yang lain nanti mungkin tukin. Ini kan baru berasumsi saya. Iya, betul. Mungkin arahnya apa ke tukin, apa atau ke istilah TPP lain tapi itu ya, dari Pak. yang PPG-nya dalam pendidikan. Iya. Nah, yang kita pikir ini orang-orang saya, anggota PGRI yang sekarang ini sudah bekerja lama. Dan dia belum menjadi PNS, belum menjadi P3K. Mau dapat tukin dari mana kalau orang swasta? Iya. Swasta enggak ada tukinnya. Berarti hubungannya dengan guru-guru swasta. Oh, nasibmu guru-guru swasta itu ini ya Pak ya? Di situ ya, okay. Guru swasta kita yang sekarang ini misalnya, dia masih belum PPG, begitu undang-undang ini didok, dia mau PPG sudah enggak bisa, karena dia sudah lulus dari sekolah itu. Terus dia mau kemana? Nah, mau dapat tukin, dia bukan pegawai negeri, bukan P3K, bukan P3K. Dia enggak dapat.
mau ngincer TPP, dia Nggak nggak ada bisa PPG. karena nggak bisa PPG dia. Mm-mm. Mungkin kalau PPG-nya nanti di dalam kampus, ya Kampus. itu. Mm-mm. Nah, yang celaka ini asumsinya teman-teman guru swasta, yang celaka kalau digantikan posisinya menjadi tukin. Tukin itu tunjangan kinerja itu hanya untuk ASN, untuk pegawai negeri dan P3K nanti yang dapat. Yang Baga- belum sertifikasi gitu ya Pak Nah, ya. yang belum Oke. sertifikasi, Mm-mm. dapatnya mungkin tukin. Tukin. Ini hanya mungkin, Mm-mm. wong semua Mm-mm. masih Mm-mm. berandai-andai kok. Mm-mm. Kalau sampai itu yang terjadi, nasibnya guru-guru swasta nanti yang selama ini berbekal SK yayasan, ya dia mendapatkan uh, gaji dari yayasan mungkin 1 juta atau Mm-mm. 800 Mm-mm. ribu, ditambah dari pemerintah berupa TPP, karena ada kemudahan untuk swasta. Ya, Mm-mm. guru swasta itu ada kemudahan. Mm-mm. SK cukup yayasan, ya sudah bisa ikut PPG yang Mm-mm. kemarin-kemarin Ya. sesuai Undang-Undang Sisdiknas yang lalu. Sedangkan kalau ini digantikan dengan undang-undang yang baru yang tidak mengatur PPG, maka yang bernasib kurang bagus nanti adalah guru-guru swasta kita. Ini mudah-mudahan terbaca ya, ini nanti terdengar juga keluhan ini. Saya hanya menyampaikan aspirasi kan ini ya. Betul sekali Pak. Aspirasi Mm-mm. teman-teman ini mudah-mudahan bisa didengar oleh para pihak yang berkompeten terkait dengan penggagas RUU ini. Dan saat tanggal 29 Agustus Mbak, 29 Agustus itu kami diundang di RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 DPR RI di Senayan ya. Itu dipimpin langsung oleh Pak Ketua Komisi Pak Dede Yusuf ya. Mm-mm. Itu juga sempat karena dari Provinsi Jawa Timur itu dari pengurus provinsi ada 2, dari Kabupaten Malang yang ditunjuk. Mm-mm. Mm-mm. Jadi 3 orang dari Provinsi Jawa Timur. Hanya itu, yang Mm-mm. lain-lain tidak ada yang diundang. Itu pun sudah disampaikan masalah-masalah kayak gini nih. Mm-mm. Ya, Mm-mm. jadi hilangnya 4 pasal itu. Mudah-mudahan nanti RUU ini kalau toh nanti masih tetap akan dibahas di uh, paripurna dan antar komisi dan sebagainya, mudah-mudahan dikembalikan lagi yang 154 pasal itu. Harapan kami hanya itu aja ya, supaya menjamin bahwa nanti guru negeri, guru swasta semua nanti punya kesempatan yang Punya kesempatan. sama ya, Iya. seperti kemarin ya. Ini tidak ada keresahan di lapangan. Kalau toh memang nanti berangsur-angsur akan dialihkan PPG nanti dalam pendidikan ya, tidak dalam jabatan, Mm-mm. tapi orang masih pendidikan sudah di Sudah. PPG sekalian, itu saya kira lebih bagus, kami sangat mendukung. Iya. Tapi berikan dulu ini bagaimana untuk yang swasta dan lain-lain ini, mari itu dipikirkan ya. Apakah guru-guru swasta nanti harus dari yang seperti itu, harus PPG dulu dan sebagainya. Berarti kan harus dari universitas negeri itu. Iya, betul Pak. Bagaimana nasibnya universitas swasta? Di Indonesia ini universitas swasta juga banyak Iya. dan kualitasnya juga bagus-bagus. Hanya gara-gara dia tidak bisa PPG-kan calon guru, nanti dia tidak bisa menghasilkan lulusan yang punya sertifikat pendidik. Sehingga dia nanti tidak laku kan. Loh, ini kan Iya ya Pak, bahaya iya. juga. Iya, imbasnya Jadi, memang luas. ini harus dipikir gitu loh ya. Iya, Jadi betul Pak. oleh para pejabat ini monggo lah hal-hal macam ini dampaknya nanti apa gitu. Monggo kami berharap sekali lagi aspirasi ini betul-betul dari lapangan ya, untuk sekolah-sekolah swasta ini apapun bentuknya, beliau-beliau itu adalah aset negara dalam bidang pendidikan. Sebelum ada sekolah negeri, sekolah swasta itu yang menghandle ya kebutuhan masyarakat terkait dengan pendidikan. Di tempat-tempat terpencil belum ada sekolah negeri, sekolah swasta inilah yang berperan ya untuk memberikan layanan pendidikan, menggantikan tugas dari pemerintah. Jangan sampai ini nanti ada policy, ada undang-undang baru, justru akan merugikan sekolah-sekolah swasta.
Iya Gitu Pak, nggih, betul sekali karena gitu. memang guru itu adalah garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya Pak ya, lagi-lagi seperti itu. Nah ini kalau saya lihat guru-guru swasta ini apakah juga mencangkup dari guru-guru yang di negeri tapi belum ya istilahnya GTT atau honorer itu Pak, termasuk untuk yang tukin itu? Tidak, Mbak. Oh tidak ya Pak? Oke. Jadi yang dimaksud guru swasta Mm-mm. ini adalah pure guru-guru yang mengabdikan dirinya Di sekolah di swasta. bawah naungan Mm-mm. yayasan ya, Yayasan, jadi di sekolah oke. swasta. Mm-mm. Mm-mm. Sedangkan yang dimaksud dengan guru honorer Mm-mm. itu adalah guru-guru eh, guru tidak tetap atau Mm-mm. GTT Mm-mm. yang berada di sekolah Sekolah negeri, negeri. oke. Itu Berarti perlu kita digarisbawah itu Pak ya membedakannya supaya seperti itu nggih ya. nggih, Jadi kalau kita supaya bilang mhm honorer, guru mhm honorer atau tenaga honorer ya, mhm itu berarti teman-teman kita tenaga mhm, kependidikan, TU, penjaga penjaga sekolah, sekolah, operator sekolah, ya. Kalau dikatakan PTT, iya, ya itu berarti dia yang berada di sekolah negeri. negeri, Hmm, oke. Iya itu, Pak, mhm. ya, Iya ini di perlu sekolah negeri. digarisbawahi agar tidak ada apa ya Pak, pikiran-pikiran yang oh jangan-jangan sama, nah ada Iya yang Mbak. mirip itu Pak. Oke ya Pak, terima kasih atas pemaparan dari Bapak terkait masalah RUU Sisdiknas ini Pak. Mungkin ada lagi harapan Bapak untuk mereka baik itu yang dari guru swasta maupun ini khusus ya Pak kalau ini untuk guru swasta mungkin bagaimana mungkin tanggapan ini untuk terakhir ini Pak ya. Yang jelas begini, harapan kami kepada teman-teman di lapangan, guru-guru swasta ya di sekolah-sekolah kita, sekolah swasta, baik itu persekolahan PGRI maupun sekolah swasta umum yang lain, karena semua ini dalam kalau menamakan diri guru ini dalam ranah perjuangannya PGRI. Oleh karena itu kami mohon semua tetap berkhidmat ya pada tugas dan perannya masing-masing di lembaga. Urusan aspirasi PGRI siap menyalurkan. Seperti halnya pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan suara kita, suara PGRI pada sesi yang keempat ini dalam curhat terkait dengan permasalahan baik itu honorer maupun Mm-mm. tenaga kependidikan Tenaga dan kependidikan. swasta ini mudah-mudahan terdengar ya oleh para pihak yang Amin. berkompeten di pusat sana Amin amin. sehingga nanti ada solusi terbaik ya. Amin. Jadi sering juga loh di luar ini Mbak, kadang-kadang ada pendirian sekolah ya, pendirian sekolah Ya. hanya alasannya di tempat ini belum ada sekolah negerinya. Hmm. Padahal di radius hanya hitungan 100, 200, 300 meter sudah ada sekolah swasta. Di dalamnya ada guru, ada tenaga kependidikan yang mata pencahariannya di situ. Nah, tahu-tahu didirikan sekolah negeri, sekolah menengah atas, SMK dan sebagainya. Nah, ini harapan kita, pemerintah kalau mau mendirikan macam itu, mohonlah yang dipertimbangkan itu jangan hanya di tempat itu, di kabupaten itu belum ada sekolah negerinya, jangan begitu. Tapi dilihat dulu tempat itu sekitarnya ada sekolah swasta enggak. Betul Pak. Kalau ada Ya. sekolah swasta kasihan dong, ya. Jarang diperhatikan itu, tidak digunakan sebagai indikator ya untuk mempertimbangkan ini layak atau enggak. Hanya rata-rata itu di tempat itu belum ada sekolah negerinya sehingga dipaksakan untuk mendirikan sehingga membunuh sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Terlebih parah lagi kalau dia sudah berdiri, ini keserakahan yang muncul. Nah, Iya. keserakahan yang muncul, ya kan? Mungkin gimana Apa Pak? itu memainkan pagu kadang-kadang. Satu Hmm. kelas itu misalnya 36, dia bikin 38. Kalau dia punya 15 kelas, itu sudah membunuh satu kelasnya sekolah swasta. Hmm. Ini kalau kita ngomong swasta Ya, ya, ini kalau ngomong mengembang ya, swasta loh Pak ya. karena Kalau saya ngomong dipancing negeri ya. lain lagi Pak. Hmm. Kalau negeri lain lagi. Iya, iya, iya. Kalau Kalau negeri kan swasta. kayak gitu, Iya. ya. Iya. Nah ini, Mm-mm. jadi seperti itu Mbak. Jadi kita kalau ngomong swasta, sekolah Mm-mm. swasta itu banyak sekali ya permasalahan yang muncul itu banyak Iya. sekali. Jadi kalau kita bahas di sini mungkin 1 jam tidak Oh, selesai enggak ya, selesai Pak. tidak selesai. Jadi Panjang. tapi paling tidak karena sudah dipancing seperti itu, maka saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ini Mm-mm. terdengar dari para pembuat kebijakan itu ya. Kalau mau Mm-mm. mendirikan sekolah di tempat-tempat itu, tolonglah
perhatikan dulu di sebelahnya itu ada sekolah swasta enggak. Kalau memang Mm-mm. ada sekolah swasta, ya radiusnya agak jauh lah, dirikan di tempat lain, ya jangan di Oke. dekatnya gitu. Ini kita namanya masih menghormati orang-orang yang pernah berjasa kepada negara gitu. Oke, Ya, menghormati, menghargai, tenggang rasa ya. ya gitulah ya. Oke, Mm-mm. baik Pak. Sedikit Pak, ini sedikit saja. Kalau sebaliknya bagaimana Pak? Menurut Bapak ini, kalau sebaliknya, ini saya nitip pertanyaan teman-teman ini kayaknya. Kalau sebaliknya dalam arti seperti ini, apakah itu tadi kan Bapak fokusnya pada sekolah swasta, manakala di lingkungan itu sudah berdiri sekolah swasta, maka pemerintah tolong menelaah lebih dulu, survei dulu lah, kira-kira dekat nggak dengan sekolah swasta. Nah kalau sebaliknya, seandainya situ sudah muncul ini Pak, sekolah negeri, sekarang sekolah swasta akan berdiri di situ. Nah ini kaitannya bagaimana kalau menurut Bapak? Karena PR juga ini Pak, Ya, perlu saya tanyakan. Maaf Pak ya. ya. Pinter sekali nih host kita ini memang pertanyaan-pertanyaannya selalu membuat kita memutar otak ini ya. Oh iya Pak, Jadi PR, kalau PR. bagaimana kalau di situ sudah ada sekolah negeri, terus di sebelah-sebelahnya kok sekolah swasta memaksakan diri untuk eh, menjamur ya, berdiri di sebelah-sebelahnya. Ini bagaimana kasusnya kalau seperti ini? Ya kami berharap para pihak yang punya keinginan mendirikan sekolah, yayasan, sekolah swasta dan lain-lain ini mohon juga mempertimbangkan itu. Kalau di situ sudah ada sekolah negeri, Mbok ya kalau mendirikan ya radiusnya agak jauh. Supaya nanti tidak kesulitan. Karena kalau bersaing dengan negeri ini otomatis ya akan kalah dia. Pada saat dia Betul. kalah, pemerintah kita sekarang ini kan sudah luar biasa memberikan dana bantuan operasional sekolah dan lain-lain itu. Itu sudah berbasis jumlah siswa. Kalau siswanya di bawah 60, dia sudah tidak bisa menerima bantuan. Nah, kasihan kan kalau sudah payah-payah mendirikan sekolah, akhirnya tidak dapat siswa karena sudah nantang pekoro kan gitu ya. Sudah melawan arus karena di sebelahnya sudah ada sekolah negeri, memaksakan diri mendirikan sekolah di sebelahnya. Ini nanti akan berisiko pada diri sendiri. Pada saat tertentu tidak bisa mengakses bantuan dari pemerintah. Nah ini maka kami berharap kepada sahabat-sahabat saya, anggota PGRI yang ingin mendirikan sekolah-sekolah swasta, mohon juga memperhatikan di sebelahnya ini sudah ada sekolah negeri apa belum. Jangan dipaksakan. Itu saja Mbak pesan saya. Oke, baik Pak, sangat bijaksana sekali Bapak ya. Dari sini saya cukup bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu. Jadi perlu adanya win-win solution gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberikan kita win ada yang loss seperti itu. Jadi untuk pertemuan yang keempat dari sesi yang ketiga pada kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah RUU itu. Jadi RUU itu kalau bisa ya lebih berpihak pada guru seperti itu. Jadi jangan sampai muncul permasalahan-permasalahan baru yang nantinya akan apa ya, istilahnya itu seperti panen masalah lagi. Nah, semakin meluas. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Juga masalah guru-guru swasta, saya harapkan atau kami harapkan dengan Bapak Ketua PGRI ini akan ada solusi yang lebih baik lagi dari pemerintah pusat. Demikian ya Pak ya, terima kasih atas pemaparannya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.